Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Fili dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 2017-0451-0075, student ID 12017-001847. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tas 4B, yaitu pada nomor 1 diketahui sebuah cairan refrigeran masuk ke dalam pipa kondensor dengan tekanan 900 kilopascal dan suhunya 60 derajat Celcius. Kemudian keluar sebagai cairan jenuh dengan tekanan yang sama, berarti tekanannya 900 kilopascal juga. Tentukan perpindahan panas persatuan massa yang terjadi pada aliran tersebut. Untuk mencari H1 dan H2-nya, untuk mencari H1 kita dapat mencari di tabel A13, yaitu pada tekanan 900 kilopascal atau 0,9 megapascal, dan pada suhu saturasinya yaitu 60 derajat Celcius. Maka didapatkan entalpinya itu adalah 295,15. Lalu untuk mencari H1 dan H2-nya yang tadi kita udah ketahui, H1 dari tabel A13 di mana entalpinya sebesar 295,15 kilojoule per kilogram. Untuk H2-nya kita mengambil dari tabel A12, di mana tabel A12 saturasinya adalah temperatur, yaitu kita menggunakan yang temperatur 900 kilopascal. Lalu kita akan mendapatkan entalpinya, entalpi liquid, karena keluarnya menjadi cairan jenuh berarti saturation liquid, yaitu 101,62. Lalu kita akan menuliskan asumsinya, asumsi dari sistem ini. Asumsinya adalah steady state, di mana delta M sistem per dt sama dengan 0 dan dE sistemnya per dt juga nanti sama dengan 0. Asumsi pertama. Asumsi kedua, karena ini pipa berarti no works. Yang ketiga, EK dan EP nya dianggap sangat kecil dibandingin entalpi. Jadi kita tuliskan persamaan mass balance-nya menjadi sigma m dot in min sigma m dot out sama dengan dm sistem per dt, karena steady state jadi 0, maka sigma m dot in sama dengan sigma m dot out. Sama dengan m dot. Lalu kita turunkan untuk persamaan energy balance-nya, di mana sigma E dot in min sigma E dot out sama dengan delta E sistem per dt, ini sama dengan 0, maka sigma E dot in sama dengan sigma E dot out. Untuk penurunan, untuk dijabarinnya lagi, Q dot in plus W dot in plus E dot mass in sama dengan Q dot out plus W dot out ditambah E dot mass out. Sesuai asumsi yang tadi, maka
no worksnya sama dengan 0, lalu dia tidak menerima panas tapi dia menghasilkan panas, berarti menjadi sisa yang tersisa adalah ms in sama dengan ms.in sama dengan q out plus ms.out. Lalu jika dijabarkan lagi akan menjadi m.in dikali theta in sama dengan, karena dibutuhkannya persatuan massa, berarti q out akan dikali dengan m dot ditambah m dot out dikali theta out. Lalu jabarin lagi, m nya kita akan mengganti jadi m dot saja, m dot dikali h plus ek plus ep in sama dengan q out kecil karena sudah dikalikan dengan massa, m dot h plus ek plus ep out. Jika sesuai asumsi, maka ek dan ep nya bisa kita tidak dianggap karena terlalu kecil, jadi m dot dikalikan h in sama dengan q out ditambah m dot kali h out, maka bisa dipindahkan karena ini juga, jadinya h in min h out sama dengan q out. H in nya itu adalah H1 yaitu 295,15 kJ per kilogram dikurangi H out nya H2 62 kJ per kilogram sama dengan Q out. Setelah dikurangin, maka setelah dihitung, maka Q out nya adalah 193,53 kJ per kilogram. Lalu untuk soal kedua, yaitu dimana fluida refrigeran masuk menuju diffuser pada kondisi saturated vapor. Dan tekanannya itu 600 kilopascal dengan kecepatannya 150 meter per second. Lalu keluar pada tekanan 700 kilopascal serta temperaturnya sebesar 40 derajat Celcius. Dan pada sistem tersebut mendapatkan kalor yaitu Q in sebesar 4 kJ per second. Saat melalui diffuser dan luas penampang outletnya lebih besar 50%. Dari inletnya. Tentukan kecepatan fluida yang ditanya, V2 kecepatan fluida pada outlet, lalu laju aliran massa fluida m dot. Kita bisa tuliskan asumsinya. Yang pertama adalah steady state, yang kedua karena diffuser berarti tidak menghasilkan kerja yaitu no works, dan yang ketiga untuk energi potensialnya karena tidak ada perubahan posisi, maka dengan Z2 lalu delta EP nya sama dengan 0. Lalu kita akan mencari V2 nya, di mana kita akan menggunakan tabel saturasi untuk mencari volume spesifik
dan juga entalpinya. Kita akan menggunakan tabel A12, di mana menggunakan tabel A12 karena kita akan mencari dari tekanannya. Tekanan pada 600 kPa, yaitu karena ini adalah gas, berarti kita akan menggunakannya 0,034335, yaitu VG nya, dan juga HG sebesar 262,46. Dan untuk mencari H2 dan V2 nya kita menggunakan dari tabel A13 karena dikasih tahu temperatur saturasinya itu 40 pada tekanan 0,70 megapascal atau 700 kilopascal, yaitu V nya kita dapat volume spesifiknya 0,031696, dan juga untuk entalpinya sebesar 278,59. Lalu kita akan menurunkan persamaan mass balance-nya. Mass balance-nya dimana sigma m dot in min sigma m dot out sama dengan dm sistem per dt. Karena steady state maka jadi hasilnya 0, maka sigma m dot in sama dengan sigma m dot out sama dengan m dot. Karena kita akan mencari V, berarti M nya kita jabarkan menjadi kecepatan dibagi volume spesifik dikalikan luas areanya, lalu kecepatan dikalikan volume spesifik lagi dikalikan luas area yang kedua, maka akan menjadi, untuk mencari V2 nya, V2 sama V kecepatan sama dengan volume spesifik 2 dibagi volume spesifik 1 dikali A2 kalikan dibagi A1 kemudian dikalikan V1. Karena yang sudah diketahui maka bisa langsung dimasukkan angka-angkanya. V2 nya 0,031696 meter persegi meter kubik per kilogram dibagi 0,034335 meter kubik per kilogram dikalikan A, dianggapnya inletnya adalah 1 karena outlet lebih besar 50%, maka 50% dari adalah setengahnya dari 100%, maka setengahnya dari 1 adalah 0,5. Jadi jika ditambah maka 1,5 dan A1 dan V1 nya itu sebesar 150 meter per second. Maka setelah dihitung didapatkan V2 nya itu sebesar 92,31 meter per second. Lalu untuk yang kedua kita akan menurunkan untuk persamaan energy balance. E dot in min E dot out sama dengan dE system per dt. Karena asumsinya tadi steady state maka saya jadi 0 dan kita jabarin lagi. Sebelumnya maka menjadi E dot in. Jika E dot in nya dijabarin maka akan menjadi Q dot in ditambah W dot in ditambah MS dot in sama dengan Q out ditambah W dot out ditambah MS dot out. .
sesuai asumsi di mana tidak ada kerja, maka worknya bisa diabaikan, dan dia tidak mengeluarkan panas, tapi dia menerima panas. Jadi Q outnya bisa kita coret, maka bisa ditulis lagi menjadi Q dot in ditambah E dot mesh in sama dengan E dot mesh out. Q dot in dijabarkan lagi, ms nya menjadi m dot in dikali theta in, lalu sama m dot out dikali theta out, lalu diturunkannya lagi, theta nya kita jabarkan, m nya kita ganti jadi m dot h ditambah ek ditambah ep in sama dengan m dot h ditambah ek ditambah ep out. Karena terjadi aliran maka ada kecepatan, lalu sesuai asumsi yang tadi ep nya bisa kita anggap 0 karena tidak ada perubahan ketinggian. Semuanya pindah ruas ke kanan. Q in sama dengan m dot dalam kurung H2 min H1 ditambah V2 kuadrat min V1 kuadrat dibagi 2. Lalu kita bisa masukkan angkanya 4 kJ per second sama dengan m dot H2 nya kita ganti 0,031696 dikurangi H1 nya itu H2 nya itu 278,59 kilojoule per kilogram, lalu H1 nya itu 262,46 kilojoule per kilogram, ditambah V2 nya itu 92,31 meter per second dikuadratkan dikurangi V1 nya itu 150 meter per second dikuadratkan dibagi 2. Karena satuannya meter per second, maka tidak bisa ditambahkan dengan kilojoule per kilogram. Nanti kita akan kalikan dengan 1 per 1000 meter second kuadrat per second kuadrat. Setelah dihitung nanti maka akan dapat hasilnya. Untuk entalpinya sebesar 16,13 kilojoule per kilogram, ditambah hasilnya min 6989,43 meter kuadrat per second kuadrat dikali 1 per 1000 meter kuadrat per second kuadrat, supaya hasilnya bisa nanti menjadi kilojoule per kilogram. Maka hasilnya akan nanti menjadi minus 6,989 kilojoule per kilogram, dan setelah hasilnya nanti ditambah hasilnya 4 kilojoule per second sama dengan m dot 9,141 kilojoule per kilogram. Hasil pengurangan dari 16 dikurangi 16,13 dikurangi 6,989. Lalu ini tinggal dibagi, maka
4 kilojoule per second dibagi 9,141 kilojoule per kilogram, maka dibagi nanti kilojoule-nya akan hilang sama dengan m dot, maka m dot hasilnya adalah 0,437 kilogram per second. Demikian, terima kasih.